tentang dunia jurnalisme. Hai, Hai, cantik apa kabar sekali. Mbak Eci? Thank you. Kita udah Mbak lama Eci banget IG nggak nggak berubah, apa Mas, namanya? Iya, masih tetap. Padahal kita udah berapa lama ya nggak ketemu? lama Kayaknya banget kan? Kita 2010 terakhir kali ya? kita terakhir 2000. ketemu itu di dokter gigi, inget nggak? Oh iya, kita pakai behel sama. Kita pakai Sama behel di dokter Mbak. gigi yang sama ya kan? Iya, benar. Itu udah lama banget ya, 2000 berapa ya? 11 kali ya. Ya 2011, segituan. 2012 lah, round segitu, benar. Nah, aduh lama banget ya. Oh, Ya ampun, kamu di Jakarta kan ini Dek sekarang ya? betul, aku mau kemana lagi? Emang udah jarang balik juga sih ke Surabaya. Udah jarak terakhir ke Surabaya kapan sih? Kayaknya udah lebih dari setahun yang lalu pastinya. Oh, kalau yang masih di Surabaya itu Ajeng ya? Ajeng masih di Surabaya Benar, bukan? benar. Ajeng masih di sana. Sekarang dia jadi chef loh. Itu Iya, kayaknya aku juga seru sering tuh. main ke situ. Entar diajak fashionistas talks ya. Nanti aku kontak. Oke. Dek, sebelum kita mulai ngobrol, kita kan nanti bakal ngobrol santai tentang seputar kerjaan kamu dan kesibukan kamu kan. Nah, biasanya itu ada pertanyaan tuh, kok bisa kenal Kak Maria tuh, itu pasti ada kayak gitu. Kok kenal sama ini gitu kan. Jadi kita harus menjelaskan dulu. Jadi Oke, boleh. jadi kalau fashionistas, aku kenal Maria tuh sejak zaman kamu 2009. masih kuliah ya? Kamu kuliah ya? Aku awal kuliah 2009, aku inget tahun-tahunnya deh pokoknya semua. 2009 itu karena foto ya, foto fashionistas ya. Aku diajak Mas Radit. Iya, fotografer kan, Tadi yang fotografer ada kita kan. ya betul. Masih nggak sih jadi fotografer fashionista? Enggak, dia udah Enggak. enggak jadi fotografer tuh sudah sejak kapan ya? Sudah sejak tahun berapa ya? Itu tahun berapa? Kan 2009 ya? 2009. Dia 2009, kayaknya 2010 setahunan sih. 2011 tuh dia udah nggak foto-foto lagi. Sibuk Hmm. di korannya. Ya. Ntar coba aku cek. Biasanya soal pertanyaan gitu. Kok Ah, gitu udah kan. Nah, Dek, nih kita langsung mm-mm. ngobrol aja ya. Boleh. Jadi, Maria itu kan dulu kuliah di jurusan hukum ya. Mm-mm. Sejak dulu kamu kuliah, kamu memang udah kayak kebayang gak sih dia kayak aku mau nih jadi jurnalis gitu? Sebenarnya emang udah kebayang bahkan sebelum kuliah, Mbak. Jadi tuh dulu Oh, aku tuh pengen masuk komunikasi kan. mm-mm, Komunikasi broadcast lah apa, tapi aku tuh mm-mm, gak kasih sama orang tua aku. Karena kan aku tuh emang udah suka sama dunia presentingnya tuh dari SD ya. Jadi mm-mm. waktu itu juga agak accident tiba-tiba tante aku nantangin ikutan lomba ini aja. Jadi waktu itu baca berita gitulah pokoknya. Lombanya selalu baca berita, aku nggak pernah kayak presenter apa gitu, nggak pernah. Pasti baca berita. Terus Oke. tiba-tiba aku menang. Itu tuh kelas Oh, SD. Nah, jadi aku tuh udah kayak, terus dari situ aku udah mulai suka tuh ikut lomba terus, pokoknya ikut lomba terus, mm, ikutan jawab post training communication juga waktu itu. Dan aku tuh peserta paling kecil. Aku ingat aku umur 12 tahun, yang lain tuh udah 30, 20 segala macam. Tapi mm. itu seru banget sih, pengalaman yang seru. Nah, terus aku masuk hukum tuh aku juga bingung kenapa aku disuruh masuk. Maksudnya orang tua tuh nggak maksa, tapi nge-guide gitu kali ya. Jadi mereka tuh selalu nge-guide aku pilih-pilih sekolah yang baik dari SD, SMP, sampai SMA. Ya, aku ngerti lah kenapa sekarang, karena kan aku udah jadi orang tua nih. Waktu itu alasannya papaku juga sarjana hukum ya. Dia juga alumni UNER gitu. Oke. Karena papaku tuh dibilang kamu kan udah sering berkecimpung di dunia itu, terus kamu udah ikut kursusnya gitu. Menurut papa mendingan kamu belajar ilmu lain yang untuk menguatkan background kamu di jurnalistik, karena kamu udah punya kemampuan untuk itu. Oke, Menurut dia oke. gitu waktu itu. Terus aku pikir, oh ya udah bener juga ya. Akhirnya aku tuh mau ngambil antara dua pilihan waktu itu, psikologi atau hukum. Tapi in the end aku akhirnya decide untuk masuk hukum gitu, dan aku nggak nyesel Oke. sekali sih, karena aku ngerasa sekarang manfaatnya gitu ya. Maksudnya mungkin kalau dunia orang teman-teman aku yang belajar broadcasting, komunikasi, mungkin mereka juga ngerasain manfaatnya sendiri. Tapi menurut aku dunia jurnalistik dan broadcast di Indonesia tuh kan tidak mengharuskan orang-orangnya masuk di jurusan itu ya. Beda sama di Amerika. Kalau di Amerika tuh harus.
Yeah. harus banget lo kuliah broadcast, lo kuliah komunikasi supaya lo bisa jadi jurnalis. Tapi kalau di Indonesia tuh enggak, dan itu sebenarnya manfaat buat kita karena kita bisa memperkarya ilmu kita yang lain gitu. Misalnya mungkin mau ngambil ilmu politik, mau ngambil ilmu hukum juga salah satunya. Itu bisa banget dan kepake banget, Mbak. Jadi kayak dulu tuh aku kalau misalnya liputan sidang gitu ya, aku nggak perlu nggak perlu nyatet. Kalau teman-teman yang lain tuh kan pada takut, dia nunggu semua di dalam, takut ada yang miss. Kalau aku nggak, aku udah tahu ini masih panjang, ini masih lama nih, aku iya benar-benar yang kayak gitu loh. Jadi ada keuntungannya yang kamu bisa dapetin ya. Akhirnya kamu jadi tahu knowledge-nya kan. Iya, dan nggak banyak jurnalis yang dari lulusan fakultas hukum juga. Oh gitu. Mostly dari jurusan apa, Dek? Mostly dari jurusan komunikasi dan broadcast. Teman-teman aku banyak pastinya. Pasti deh. Tapi ada juga loh yang kayak perkapalan, itu ada. Dan sekarang dia juga jadi anchor yang cukup terkenal. Terus ada yang teknik informatika, ada juga. Nggak sengaja gitu tiba-tiba masuk jurnalis, terus doyan, terus nggak keluar lagi gitu. Jadi luas banget sih cakupannya. Dan itu bisa dipelajarin pas kita sambil kerja gitu. Malah justru kayaknya lebih kepake pas kita sambil kerja belajar jurnalis daripada teori-teori yang dapat dulu kursus dan segala macam gitu. Karena langsung ada prakteknya gitu ya, dicoba gitu kan. Benar. Terus ini ada yang nanya nih, kayaknya penasaran. Tadi kan udah kenalan kalau dari jurusan hukum gitu kan. Nah ini ada yang nanya, Kak Maria ceritain dong gimana awal perjalanan kakak bisa jadi jurnalis kayak sekarang ini gitu. Jadi bentar, sebelum pertanyaan ini mungkin aku mau nanya Dede, kamu kan kayak spesifik news anchor gitu kan ya, pembawa berita gitu. Emang news anchor dengan misalnya kamu disebut presenter atau MC gitu beda ya? Beda Mbak, meaningnya tuh beda. Jadi kalau presenter itu kan presenter tuh bisa aja presenter gosip tuh juga presenter dong. Oh iya benar-benar. Terus presenter olahraga itu juga dia presenter juga. Makanya kalau di kita tuh nyebutnya kalau presenter olahraga tuh sportscaster. Karena dia bisa olahraga gitu. Macam-macam. Kalau MC kan udah pasti dia master of ceremony, dia ada di suatu ceremony, di suatu event. Tapi kalau news anchor itu sebenarnya arti dan juga beban ya. Karena news anchor itu kita dimaksudkan untuk bisa dalam semua hal yang ada dimaksud di news anchor itu. Jadi seorang news anchor itu harus bisa memahami apa yang dia omongin, apa yang dia bicarakan, apa yang dia sampaikan. Jadi dia nggak cuma baca aja, karena menurut aku masih banyak industri TV kita yang dia cuma baca aja, tapi ngerti nggak ya dia gitu loh. Paham. Terus habis itu dia juga seorang news anchor itu bisa menganalisis apa yang dia sampaikan, menurut aku ya. Dia tuh tahu nih backgroundnya apa, dan karena kita kan kalau mau siaran kan nggak main-main, kita kan mesti siapin tuh. Apalagi kalau di dialognya, kita mesti siapin, kita mau dialog sama siapa, kita tahu latar belakangnya dia, terus kita research sebelumnya. Bahkan kalau teman-teman aku yang udah di prime time itu, mereka tuh harus 1 hari sebelumnya, itu udah harus mulai nyiapin tuh buat besok mereka mau main apa, segala macam. Apalagi kalau udah punya program sendiri tuh lebih berat lagi gitu. Nah, kalau news anchor itu, dia juga diharuskan bisa mencari berita itu dan menampilkannya. Jadi, kemampuan itu harus banyak gitu seorang news anchor. Dia harus bisa bikin berita, dia harus bisa cari berita, dia harus bisa ngedit, dia harus bisa menampilkan. Itu baru namanya gitu. Itu tugasnya news anchor. Iya, itu maksudnya news anchor itu whole package. Makanya aku kadang suka nggak pede sih dibilang news anchor. Mungkin aku maksudnya itu beban ya. Ya aku bisa melakukan hal itu semua, tapi mudah-mudahan bisa terus konsisten gitu. Maksudnya itu suatu pekerjaan atau suatu profesi yang namanya tuh nggak segampang itu gitu. Maksudnya kalau orang di pemberitaan dia bisa dibilang ya news reader or news presenter gitu. Tapi news anchor itu whole package. Oh bener ya Dek, kalau misalnya news reader dia cuma ngebaca atau membawakan doang ya. Beda sama news anchor ya jatuhnya. Jadi misalnya itu beritanya udah langsung jadi, dia udah tinggal langsung nampilin doang gitu. Oh gitu. Jadi kamu nggak kayak gitu nih?
Aku dulu kayak di JTV kayak gitu. Oh, oke. Jadi Itu kamu kan tinggal mungkin terima beritanya. iya, aku stepping stone aku kan itu di JTV itu kan aku awal-awal belajar tuh gitu. Jadi ya itu aku nggak ngerti lah cara bikin berita apa waktu itu sama sekali, buta gitu. Tapi at least waktu itu aku punya keterampilan untuk bisa tampil di depan kamera dulu tuh gimana gitu. Oke. Ini kamu di JTV ini tuh waktu kamu mau habis lulus kuliah atau waktu masih kuliah, Dek? Masih kuliah. Bareng kok sama Oh, Fashionistas. Jadi oh aku gitu. bareng. Aku masuk JTV 2009. Kalau nggak salah di Fashionistas juga 2009. Oke, nah ini kalau ngomongin foto nih, kamu juga suka dunia foto atau kamu cuman kayak pakai itu buat selingan waktu itu? Jadi waktu dulu tuh aku kayaknya cari jati diri deh, Mbak. Aku tuh kayak mencari apa ya yang aku inginkan gitu, namanya anak kuliahan kan.